Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat adalah lembaga pemerintah di daerah tingkat provinsi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang kehutanan, termasuk pengelolaan hutan rehabilitasi dan konservasi, serta pelindungan dan pengamanan hutan. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat menyusun dan melaksanakan kebijakan Dinas Kehutanan, mengelola hutan produksi dan hutan lindung, serta melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidangnya. Saat ini, Dinas Kehutanan Jawa Barat melakukan pengelolaan terhadap hutan dengan luasan 794.586,80 hektar yang terbagi atas hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi tetap, dan hutan produksi terbatas bersama pemangku hutan lainnya seperti Kementerian Kehutanan, Forum Perhutani, serta masyarakat desa hutan. Visi dan misi Dinas Kehutanan ditetapkan dalam Renstrat Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat tahun 2018 hingga 2023 dengan mengacu pada visi dan misi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi dan perkembangan isu-isu strategis di bidang kehutanan, maka visi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat ditetapkan adalah hutan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 3 misi pembangunan kehutanan sebagai berikut. 1. Meningkatkan kemantapan kawasan hutan dan keberlangsungan fungsi hutan lindung. 2. Optimalisasi pemanfaatan hasil hutan berbasis pemberdayaan masyarakat. 3. Meningkatkan pelayanan publik dan aparatur. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dikepalai oleh seorang Kepala Dinas Kehutanan yang saat ini diemban oleh Bapak Dodit Ardian Bancapana, STMSC. Lalu di bawahnya terdapat sekretariat yang dikepalai oleh Sekretaris Dinas Kehutanan dan dibagi menjadi 9 cabang Dinas Kehutanan beserta 3 UPTD. Cabang Dinas Kehutanan 1-9 tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat, mulai dari Bogor sampai dengan Ciamis dan Sumedang. UPTD terdapat 3 UPTD yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat: UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, UPTD Tahura Insinyur Haji Juanda, dan UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan. Sedangkan untuk tempat lokasi saya bekerja, saya berada di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 1 Bogor dengan Kepala Cabang Dinas Kehutanan dikepalai oleh Bapak Eding Supriyatna Esud MSI. Lalu di bawahnya terdapat Kepala Subbagian Tata Usaha dan juga 2 seksi, yaitu Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Seksi Tata Kelola dan Usaha Kehutanan. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 1 Bogor memiliki wilayah binaan 5 kabupaten dan kota yang ada di wilayah Jawa Barat bagian barat, yaitu Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota Depok. Seorang pengendali ekosistem hutan tentu saja memiliki tugas dan fungsi pokok. Tugas utama seorang pengendali ekosistem hutan menurut Permen Pan RB nomor 74 tahun 2020 mencakup siklus kegiatan yang terintegrasi. Pertama, penyiapan, merumuskan program kerja dan rencana kegiatan pengendalian ekosistem hutan. 2. Pelaksanaan, mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan di lapangan, termasuk kegiatan identifikasi dan koordinasi. 3. Pengembangan, mengembangkan sistem informasi, memberikan konsultasi ahli, dan menyusun standar operasional prosedur atau SOP. 4. Pemantauan, memantau kegiatan yang sedang berjalan, serta mengumpulkan dan menyajikan data terkait pengelolaan ekosistem hutan. 5. Evaluasi, menganalisis hasil pengelolaan dan mengevaluasi efektivitas kegiatan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Pengendali ekosistem hutan memiliki fungsi dan tujuan untuk memastikan kelestarian dan keberlanjutan ekosistem hutan, antara lain melalui 1. Perencanaan kehutanan dan tata lingkungan, menyusun dan mengembangkan rencana kegiatan kehutanan, serta analisis tata lingkungan untuk memastikan keberlanjutan. 2. Konservasi sumber daya alam dan ekosistem, melakukan upaya konservasi untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan. 3.
pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS dan hutan lindung. Mengelola DAS dan hutan lindung untuk menjaga fungsi hidrologis dan mencegah kerusakan. 4. Pengelolaan hutan produksi lestari. Memastikan pengelolaan hutan produksi yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa merusak lingkungan. 5. Pengendalian perubahan iklim. Berkontribusi dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui kegiatan di sektor kehutanan. 6. Perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. Mengembangkan program perhutanan sosial dan pembina kemitraan dengan masyarakat untuk pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi pengendali ekosistem hutan, maka dilakukan berbagai layanan yang diberikan baik untuk pemangku ataupun kepada masyarakat. Pertama, perkembangan pembinaan pengelolaan habitat tumbuhan dan satwa liar (TSL), ex situ dan in situ. 2. Pembinaan kelompok masyarakat mitra polhut atau MMP. 3. Pembinaan kelompok masyarakat peduli api atau MPA. Keempat, penghijauan lingkungan di luar wilayah kawasan hutan. Kelima, terbinanya kelompok perhutanan sosial. Dengan program-program tersebut di atas, maka jika standar layanan ini tercapai, akan menunjang pencapaian tujuan instansi, yaitu 1. Meningkatkan kemantapan kawasan hutan dan keberlangsungan fungsi kawasan lindung melalui pembinaan tumbuhan dan satwa liar, serta melakukan penanaman dalam bentuk reboisasi, rehabilitasi, penghijauan, ataupun jumat menanam. 2. Optimalisasi pemanfaatan hasil hutan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial, masyarakat peduli api, dan masyarakat mitra polhut. Ketiga, meningkatkan pelayanan publik dan aparatur melalui peningkatan basis data kehutanan Open Data Jabar Pro, serta berbagai kegiatan seperti pasar lowong, bekerjasama dengan dinas yang lain, dan ekonomi produktif bagi masyarakat di sekitar hutan. Melalui sistem meritokrasi, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang perlu dilakukan oleh pengendali ekosistem hutan untuk menunjang terlaksananya hal tersebut adalah 1. Kualifikasi, memastikan pengendali ekosistem hutan memenuhi standar pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang dilaksanakan. 2. Kompetensi, pengendali ekosistem hutan harus menggunakan kemampuannya dalam menerapkan fungsi perlindungan, konservasi, dan produksi yang dituangkan dalam rencana melalui standar kinerja yang terukur. 3. Potensi, aktif melakukan kampanye kehutanan dan mengembangkan kemampuan digitalisasi sebagai standar layanan di masa depan. 4. Kinerja, meningkatkan tutupan lahan hijau, menguasai area dan luasan hutan yang dikelola, serta kelompok masyarakat hutan yang dilakukan pembinaan. 5. Integritas dan moralitas, melakukan pembinaan masyarakat hutan dengan berorientasi pelayanan, jujur, transparan, dan mengayomi agar kelompok masyarakat hutan bisa lebih sejahtera. Sesuai tagline kami di Dinas Kehutanan, hutan lestari, masyarakat sejahtera. Lowong hijau, masyarakat hijau. ASN Dinas Kehutanan harus unggul, istimewa, mengayomi hutan dan masyarakat.